Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Arfan di Ruang Kode. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita memulai untuk membangun suatu aplikasi WPF. Oh ya, di video sebelumnya saya masih menggunakan Visual Studio 2012. Tapi untuk video kita kali ini dan juga untuk video-video selanjutnya, saya akan menggunakan Visual Studio 2022. Tapi jangan khawatir, karena caranya tidak banyak berbeda dari versi Visual Studio 2012. Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya. Setelah Microsoft Visual Studio terbuka, kita memilih New Project, lalu pilih tipe Project WPF Application. Di bagian atas ini ada filter kriteria untuk memudahkan pencarian jenis project. Di sini saya memfilter jenis bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, yaitu Visual Basic. Tapi bila tipe Project WPF Application sudah terlihat, kita langsung pilih saja lalu klik Next. Di halaman berikutnya, kita masukkan project name, lalu klik Next. Di sini kita memilih versi framework terbaru, lalu klik Create. Setelah project siap, kita akan ditampilkan satu window utama yang masih kosong. Di sini nantinya kita menempatkan elemen-elemen user interface kita. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu, di sisi sebelah kanan ini ada Solution Explorer yang menampilkan struktur file project yang sedang kita kerjakan. Di dalamnya ada application.xml dan mainwindow.xml. Di video ini kita akan membahas dua file ini saja, sedangkan file-file yang lain akan kita bahas di lain waktu. Application.xml ini berisi deklarasi resources yang bersifat global, misalnya style atau tema, dan juga berisi pengaturan aplikasi. Nah, lalu di dalam struktur application.xml ini ada application.xml.vb. Ini adalah kode behind yang berisi logika program yang sifatnya global atau berada di level aplikasi. Misalnya, logika program yang bertugas menghandle event startup atau event exit pada suatu aplikasi. Sedangkan mainwindow.xml ini berisi semua informasi tentang layout UI yang berkaitan dengan window ini saja. Jadi, informasi UI di dalamnya lebih spesifik ke window tertentu. Seperti halnya application.xml, di dalam file mainwindow.xml ini juga ada kode behind, yaitu file mainwindow.xml.vb. Ini adalah logika program dan semua event-event yang berkaitan dengan window ini saja. Jadi di sini lingkup kerjanya lebih sempit dari level aplikasi. Kedua file XML ini, walaupun memiliki ekstensi dan struktur hierarki file yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan ini terutama bisa terlihat dari isi filenya. Coba kita double klik pada mainwindow.xml. Nah, di panel tengah ini akan ditampilkan desain UI dan juga struktur file XML dari mainwindow.xml. Perhatikan bahwa struktur dari file mainwindow.xml diawali dengan tag window. Di sini saya akan coba menambahkan elemen button lewat design view, dan kita lihat bahwa perubahan yang relevan juga terjadi pada struktur XML. Antara panel desain dan panel XML selalu berjalan sinkron. Setiap perubahan yang kita lakukan di panel desain akan otomatis merubah struktur XML. Demikian juga sebaliknya. Setiap perubahan pada struktur XML akan direpresentasikan oleh panel design view. Jadi dengan kata lain, kita bisa mendesain UI, yaitu menambah, menghapus, mengubah tata letak dan ukuran elemen-elemen dengan metode drag and drop menggunakan GUI atau Graphical User Interface di Design View, atau dengan mengetikkan kode XML di XML editornya. Nah, itu tadi untuk mainwindow.xml. Lalu bagaimana dengan application.xml? Application.xml, ketika kita mendouble klik pada Solution Explorer, maka yang tampil adalah struktur file XML dengan tag yang diawali dengan tag application. Dan perhatikan bahwa untuk design view di level aplikasi tidak ada. Ketika kita coba untuk mengklik tombol desain di bagian bawah ini, akan ditampilkan pesan bahwa aplikasi.xml tidak bisa diedit di design view. Jadi design view untuk application.xml ini memang tidak ada.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang properti window. Properti window ini erat kaitannya dengan desain UI. Jadi, kita kembali dulu ke panel Design View. Di sini, properti window berguna untuk melihat dan mengatur properti dari elemen atau objek yang dipilih. Properti window sangat membantu dalam mendesain UI karena memungkinkan kita mengedit properti dari elemen-elemen secara visual tanpa perlu mengetikkan kode di XML editor. Dengan menggunakan properti window, kita bisa lebih fokus pada target properti yang akan diubah daripada sibuk memikirkan sintaks dan tata penulisan XML. Ini juga bisa menghindari kesalahan penulisan yang terjadi seandainya kita mengetikkan langsung di XML editor. Ada hal yang unik di sini bahwa ternyata setiap elemen yang kita buat itu namanya harus kita definisikan secara eksplisit. Jadi secara default name-nya itu tidak ada. Property name boleh kita tambahkan saat itu memang diperlukan. Misal saat kita perlu mengakses properti dari suatu elemen di kode behind. Jika tidak, maka properti name ini akan tetap kosong dan itu tidak menyebabkan error. Ini berbeda dengan konsep objek di Windows Form Application, di mana setiap komponen di atas form wajib memiliki property name. Di sini saya akan coba memberi nilai untuk property name dari elemen text box. Lalu saya akan merubah nilai property text-nya lewat kode behind. Di sini saya memberi nama text box-nya dengan my text box. Lalu saya akan menambahkan kode untuk event klik dari button untuk merubah teks pada my text box menjadi hello world. Dan event itu akan di-generate di kode behind. Lalu kita tinggal menambahkan kodenya di sini. Kita sebutkan nama yang kita berikan tadi untuk elemen text box untuk mengakses properti teksnya. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Dan ketika button diklik, maka teks pada elemen text box berubah menjadi hello world. Oke teman-teman, demikian tutorial kita pada video kali ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan berikan like bila video ini bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan ide atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Arfan undur diri, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.